Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Aku senang banget karena kali ini kita bisa sharing sama salah seorang mahasiswa jurusan psikologi Universitas Indonesia. Gak cuma kuliah, tapi banyak banget prestasi yang udah diraihnya. So daripada kelamaan, let's check this video. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mikola Waskita. Saya adalah teman dari Sinta Caniago. Saya dan Sinta adalah teman satu SMA. Kami sama-sama lulusan dari SMA Negeri 2 Sumatera Barat, generasi kedua angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai jurusan kuliah yang saya ambil saat ini. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia angkatan 2018. Waktu itu saya lolos Psikologi UI melalui jalur SNMPTN. Kalau itu IPA atau IPS? Nah, itu adalah pertanyaan yang sering kali muncul ketika siswa-siswa SMA pengen masuk psikologi. Jadi, psikologi itu adalah IPA dan IPS, dua-duanya. Psikologi itu juga termasuk IPA, serta juga termasuk IPS. Karena psikologi kita akan belajar yang namanya mempelajari kepribadian seseorang dari sisi biologis, dan serta juga mempelajari kepribadian seseorang dari sosial dan lingkungannya. Dan apa sih yang menyebabkan berbagai universitas di Indonesia mengkategorikan psikologi itu IPA dan IPS? Contoh kayak kampus saya UI mengkategorikan psikologi itu IPS, dan sama hal dengan UGM pun juga mengkategorikan psikologi IPS. Berbeda halnya dengan Unpad dan Unan, yang mana Unpad dan Unan mengkategorikan psikologi itu IPA atau Saintek. Nah, itu terjadi karena kebijakan dan aturan masing-masing kampus. Dan salah satu hal yang menjadi pertimbangan kampus tersebut mengkategorikan psikologi itu IPA atau IPS adalah goals dari lulusan psikologi kampus tersebut. Contoh kayak UI, goals dari lulusan psikologi UI adalah ahli psikologi di lingkungan perkotaan. Bagaimana pentingnya menjadi seorang ahli psikologi di lingkungan perkotaan yang sangat memicu terjadinya gangguan kesehatan mental karena sibuknya aktivitas yang ada di perkotaan. Oleh karena itu, kenapa di UI itu IPS ya, goals-nya adalah menciptakan ahli psikologi di lingkungan perkotaan, yang mana itu sangat erat kaitan dengan sosial. Berbeda halnya dengan Unpad, yang mana setahu saya goals itu adalah goals dari psikologi Unpad adalah menghasilkan lulusan psikologi yang ahli di bidang klinis. Oleh karena itu, kenapa mereka IPA ya, goals-nya melahirkan psikologi ahli di bidang klinis gitu. Namun pada dasarnya apa yang dipelajari di psikologi IPA dan psikologi IPS itu sama, tidak ada bedanya. Kenapa saya bisa mengatakan tidak ada bedanya? Karena gini, psikologi di Indonesia itu ada himpunannya, ada namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Yang mana HIMSI ini mengatur bagaimana prosedur serta pendidikan psikologi yang ada di Indonesia. Jadi apapun psikologi yang ada di Indonesia, di universitas manapun, di kampus manapun, itu harus sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh HIMSI tadi gitu. Membahas tentang psikologi, apa sih itu psikologi? Psikologi adalah ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari mengenai perilaku, tingkah laku, serta proses mental yang ada pada manusia secara ilmiah. Yang mana psikologi tersebut memiliki beberapa peminatan, mulai dari psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, dan psikologi sosial. Dan apa aja sih yang kita pelajari selama kuliah di psikologi? Jadi, ketika kita belajar di jurusan psikologi, ada beberapa mata kuliah yang harus kita pelajari setiap semesternya. Mulai dari psikologi umum, sejarah psikologi, kemudian psikologi kepribadian, psikologi kognitif, psikologi belajar, psikologi pendidikan, psikologi klinis, dan lain sebagainya. Yang mana itu tergantung masing-masing kurikulum yang ada pada masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Belajar psikologi susah nggak sih? Sejauh ini setiap mata kuliah yang saya dapatkan setiap semesternya adalah mata kuliah yang sangat menyenangkan, sangat seru, dan sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena setiap materi-materi yang diajarkan, materi-materi yang diberikan adalah materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan tingkah laku serta perilaku yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, melalui belajar psikologi, saya bisa mengetahui kenapa sih seseorang mempunyai kepribadian tertentu, kenapa sih dia menampilkan sebuah perilaku, tingkah laku yang menurut saya tidak bagus, tetapi menurutnya bagus. Kenapa? Ataupun sebaliknya,
kenapa sih saya menampilkan perilaku yang menurut saya bagus, tetapi menurut lingkungan tidak bagus. Oleh karena itu, melalui belajar psikologi, saya bisa mengetahui kenapa setiap orang mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Kemudian, hal apa aja sih yang tidak diketahui orang banyak mengenai psikologi? Salah satu hal yang orang banyak tidak ketahui tentang psikologi adalah psikologi itu ada matematikanya. Jadi yang bilang bahwa psikologi tidak ada matematikanya itu salah. Di psikologi tetap ada matematikanya. Kita tetap belajar statistik, dan itu pun tergantung kebutuhan dan keperluan psikologi. Jadi kita belajar matematikanya tidak serumit yang ada di Fakultas MIPA khususnya. Ya, kita belajar matematikanya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan psikologi itu sendiri, yang mana keperluan matematika di bidang psikologi itu adalah keperluan mengenai penelitian, karena penelitian psikologi tetap membutuhkan yang namanya matematika. Oleh karena itu di psikologi tetap belajar. Selanjutnya kita akan bahas tentang prospek kerja setelah lulus dari psikologi. Jadi ada beberapa profesi yang dapat kita pilih setelah lulus dari psikologi, mulai dari menjadi seorang psikolog, kemudian menjadi seorang konselor, konsultan, HRD, Human Resources Development pada sebuah perusahaan, kemudian menjadi seorang researcher atau peneliti, serta dapat menjadi seorang dosen atau seorang pengajar. Namun, untuk menjadi seorang psikolog, kita harus terlebih dahulu mengambil S2 profesi. Tetapi kalau untuk menjadi seorang konselor, HRD, dan konsultan bisa dari S1, lulusan S1 psikologi. Nah, kenapa harus S2 profesi terlebih dahulu baru dapat menjadi psikolog? Kenapa lulusan S1 tidak dapat menjadi psikolog? Karena untuk menjadi seorang psikolog kita harus terlebih dahulu ada namanya praktek, yang mana praktek tersebut didapatkan setelah kita kuliah di S2 profesi. Sama sepertinya kayak koas di kuliah kedokteran. Jadi kita ada praktek terlebih dahulu, yang mana itu didapatkan di S2 profesi dan tidak didapatkan di program sarjana. Dan psikolog pun juga ada macamnya. Ada psikolog klinis, ada psikolog PIO, dan juga ada psikolog pendidikan. Mungkin yang masih kurang tahu tentang PIO itu adalah singkatan dari psikologi industri organisasi. Jadi psikolog PIO adalah psikolog yang bekerja di bidang organisasi dan industri. Saya akan memberikan tips cara untuk memilih jurusan ketika hendak masuk perguruan tinggi. Mungkin saya menyarankan cara untuk memilih jurusan di perguruan tinggi adalah dengan mempertimbangkan kemampuan kita punya. Kenapa saya lebih fokus terhadap kemampuan? Karena saya percaya bahwa setiap manusia, setiap kita mempunyai kemampuan-kemampuan tersendiri, yang mana kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh orang lain ataupun orang banyak. Dan sangat penting bagi kita untuk menyadari kemampuan tersebut. Dan apabila kita memilih sesuatu ataupun memilih jurusan kuliah sesuai dengan kemampuan yang kita punya, itu adalah salah satu cara kita untuk lebih unggul dibandingkan oleh orang lain. Karena banyak kasus di mana kemampuannya X, tapi dia malah di kuliah di jurusan Y gitu. Seharusnya ketika kita punya kemampuan X, ya apa salahnya kita luruskan saja, kita kuliah juga di jalur X gitu. Silakan kuliah yang mana jurusan tersebut akan mengasah, mengimprove kemampuan yang kita punya sebelumnya. Sehingga ketika kita kuliah sesuai dengan apa kemampuan yang kita punya, kita akan merasa bahwa kuliah tersebut akan merasa menyenangkan, kuliah tersebut akan merasa menarik, kuliah tersebut akan menjadi hal yang disenangi. Karena kalau kita kuliah di jurusan yang mana itu bukan kemampuan kita, bukan minat kita, kita akan ngerasa bahwa kuliah yang kita jalani adalah kuliah yang sangat sia-sia, kuliah yang sangat memberatkan, malah bahkan menjadikan kuliah itu menjadi sebuah beban. Kalau misalnya kita sudah menjadikan kuliah itu sebuah beban, maka bisa dikatakan bahwa kita sudah gagal dalam berkuliah. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang tips and trick cara belajar saya untuk mencapai perguruan tinggi yang saya impikan. Nah, waktu itu saya nggak expect bakal lolos SNMPTN, nggak expect bisa lolos undangan di UI, karena bagi saya SNMPTN itu adalah jalur yang tidak dimengerti bagaimana sistem penilaiannya, tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu ya saya fokusnya ke SBMPTN, dulu tulis tidak terlalu fokus dengan SNMPTN. Ya waktu itu ya udah ngisi formulir SNMPTN udah lupakan, dan saya kembali fokus ke SBMPTN. Dan cara saya belajar SBMPTN itu dari semester 2 kelas 8 ya. Kelas 8, kelas 12 kelas 11, maaf. Waktu itu saya
SMA jurusan IPA, tetapi saya pengen kuliah di UI, psikologi UI, yang mana psikologi UI itu IPS. Oleh karena itu saya harus belajar IPS untuk bisa lolos psikologi UI. Nah, saya mulai belajarnya itu mulai dari semester 2 kelas 11 hingga kelas 12 akhir. Kenapa saya belajarnya mulai dari semester 2 kelas 11? Karena saya percaya bahwa hasil yang luar biasa itu berasal dari proses yang luar biasa pula. Oleh karena itu saya nggak begitu yakin dengan kemampuan saya kalau saya hanya belajar SBMPTN dan juga lintas jurusan hanya beberapa minggu sebelum ujian saya bakal lolos, dan saya nggak percaya dengan diri saya bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu saya belajarnya jauh-jauh hari sebelum SBMPTN yang sebenarnya. Oleh karena itu saya belajarnya itu mulai dari semester 2 kelas 11. Dan cara saya belajar tersebut adalah dengan menyediakan waktu dalam sehari untuk membahas materi dan soal-soal yang akan diujikan di SBMPTN. Contoh, karena saya pengen SBMPTN-nya Soshum, maka dalam sehari saya akan bahas materi-materi Soshum yang akan diujikan di SBMPTN. Contoh, dalam sehari misal saya akan bahas 2 bab atau 3 bab materi geografi ataupun materi sejarah ataupun materi ekonomi dan sosiologi, serta juga akan membahas soal-soal yang akan diujikan nantinya di SBMPTN. Dan soal-soal yang saya bahas pun kurang lebih 40 hingga 50 soal per hari gitu. Dan kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena itu salah satu upaya untuk membiasakan diri saya dengan soal-soal yang mana materi tersebut tidak saya dapatkan di kelas karena saya anak IPA gitu. Begitu guys. Oke teman-teman semua, sekian dari saya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman semua untuk memilih jurusan yang akan dipilih ketika hendak masuk perguruan tinggi impian teman-teman masing-masing. Oleh karena itu tetap semangat dan berusahalah semaksimal mungkin, dan percayalah bahwa apapun hasil yang diperoleh nantinya itu berasal dari proses yang kalian lakukan saat ini. Oleh karena itu berusahalah semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal pula. Terima kasih, sampai jumpa.